Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Firly Syanzara Lasha dengan NIM 202216640016. Saya Delia Sini Pratama Putri dengan NIM 202216640017. Jadi pada kali ini kita akan membahas sistem kardiovaskular pada kehamilan. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular ini bertugas untuk mengangkut oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh dan akan membawa zat-zat sisa metabolisme ke organ yang memproses dan akan membuang zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Sedangkan sistem kardiovaskular pada kehamilan ini akan mengalami banyak perubahan fisiologis dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan janin yang berkembang di rahim ibu. Beberapa perubahan diantaranya meningkatnya volume darah. Peningkatan ini meningkat sekitar 30-50% selama kehamilan. Nah, ini terjadi karena ibu hamil harus memenuhi kebutuhan janin seperti oksigen dan juga nutrisi selama kehamilan. Peningkatan volume ini akan membantu pasokan darah yang akan mengalir ke organ lain seperti otak dan jantung. Tekanan darah pada ibu hamil dapat menurun pada trimester pertama dan cenderung akan meningkat pada trimester kedua dan trimester ketiga. Tekanan darah yang menurun pada trimester pertama dikarenakan adanya perubahan hormon. Sedangkan peningkatan tekanan darah pada ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga terjadi karena peningkatan output jantung pada ibu. Adapun perubahan yang lain yaitu peningkatan denyut jantung pada ibu hamil. Denyut jantung pada ibu hamil akan terus meningkat sekitar 10-20 denyut per menit selama kehamilan. Hal ini dikarenakan ibu akan terus memompa lebih banyak darah ke janin dan ke organ-organ yang lain. Meskipun perubahan fisiologi pada ibu hamil merupakan hal yang normal, namun perubahan-perubahan ini dapat menyebabkan komplikasi pada kesehatan ibu hamil, seperti hipertensi, gestasional, preeklamsi, atau trombosis vena dalam. Oleh karena itu, ibu hamil sangat penting untuk mengecek kesehatannya secara teratur pada dokter ataupun bidan yang bersangkutan. Perubahan sistem pernafasan pada ibu hamil. Fungsi sistem pernafasan adalah mengambil oksigen dari atmosfer masuk ke dalam sel-sel tubuh, lalu mentransfer karbon dioksida yang dihasilkan dari dalam sel-sel tubuh ke atmosfer. Ruang abdomen yang membesar dan pembentukan hormon progesteron menyebabkan paru-paru berfungsi sedikit berbeda dari keadaan sebelum hamil. Ibu hamil bernafas lebih cepat dan lebih dalam karena lebih banyak membutuhkan oksigen untuk dirinya dan janin. Usaha pernafasan ibu harus meningkat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan metabolik pada tubuh janin dan ibu. Anatomi fisiologi sistem pernafasan pada ibu hamil. Yang pertama, pada awal kehamilan, gerakan respirasi diafragma meningkat dan terjadi peningkatan pelebaran iga bawah. Yang kedua, diafragma melakukan sebagian besar kerja respirasi. Pengaruh hormon menyebabkan otot dan tulang rawan di regia toraks melemas dan melebar. Yang ketiga, progesteron menurunkan kepekaan kemoreseptor, perifer, dan sentral untuk karbon dioksida. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan pada sistem perkamihan ibu hamil atau perubahan pada ginjal ibu hamil. Yang sering terjadi pada ibu hamil yaitu sering buang air kecil. Pada trimester pertama dan trimester ketiga itu penyebabnya berbeda. Pada trimester pertama, pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah. Ginjal sedikit bertambah besar dan panjang. Bila satu organ membesar, maka organ lain akan mendapat penekanan. Karena peningkatan hormon menyebabkan fungsi kerja ginjal menjadi lebih berat. Aliran darah dan cairan ke ginjal menjadi lebih cepat, maka akan mengakibatkan peningkatan volume darah yang disaring ginjal membuat ibu hamil menjadi sering buang air kecil. Pada trimester ketiga terjadi penekanan pada kandung kemih karena uterus yang semakin membesar. Di akhir kehamilan, kepala janin mulai turun atau menekan PAP atau pintu atas panggul. Inilah yang mengakibatkan ibu hamil sering buang air kecil walaupun urinnya sedikit tapi sering. Nah, kita akan membahas nokturia. Apa sih nokturia itu? Nokturia adalah buang air kecil yang berlebihan pada malam hari. Nah, cara penanganannya apabila sangat mengganggu, ibu hamil dapat mengurangi minum pada malam hari, tetapi memperbanyak minum di siang hari. Ibu hamil juga bisa mengosongkan kandung kemih sebelum tidur. Sementara pada trimester kedua, frekuensi miksi atau frekuensi buang air kecil pada ibu hamil dapat berkurang atau bisa saja berlangsung secara normal. Hal ini dikarenakan penekanan pada kandung kemih ibu berkurang. Biasanya, perut ibu hamil condong besar di atas, makanya tidak terjadi penekanan pada kandung kemih. Perubahan ukuran dan letak rahim menjauhi kandung kemih. Sebagian besar juga pada trimester kedua, ibu hamil sering buang air kecil dikarenakan cemas,
atau stres, tetapi tidak sebanyak pada trimester 1 atau trimester ketiga. Perubahan sistem integumen pada ibu hamil. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling besar, mencakup rambut, bulu, kuku, dan kelenjar keringat. Struktur kulit manusia terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. Sistem integumen ini terjadi karena pengaruh melanocortin stimulating hormone yang dikeluarkan dari lobus anterior yang jumlahnya meningkat selama kehamilan dan akan terjadi pada kulit organ tertentu. Perubahan sistem integumen pada ibu hamil biasanya akan ada timbulnya bintik-bintik pigmen kecoklatan yang tampak di kulit kening atau dahi, pipi, hidung, dan leher pada wanita hamil. Selain itu, setelah melahirkan munculnya hiperpigmentasi pada puting dan areola mamae, serta linea nigra. Linea nigra adalah hiperpigmentasi pada garis gelap tengah kulit dinding perut antara pusat sampai simfisis. Linea nigra mungkin saja belum hilang sempurna setelah melahirkan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal pada ibu hamil. Apa sih yang dimaksud dengan sistem muskuloskeletal? Muskuloskeletal adalah struktur yang membangun anggota badan, leher, dan punggung. Nah, ketika terjadi gangguan pada sistem ini, maka disebut dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Gangguan ini dapat mempengaruhi fungsi dari ligamen, otot, syaraf, sendi, tendon, dan juga tulang belakang. Untuk gangguan pada sistem muskuloskeletal ibu hamil biasanya adalah nyeri punggung. Hal ini dikarenakan bentuk tubuh ibu yang menjadi lordosis karena uterus yang semakin membesar, penambahan ukuran payudara, dan bodi mekanik yang tidak tepat. Cara penanganannya yaitu dengan melakukan senam ibu hamil secara rutin, dapat dilakukan secara privat atau melihat dan menonton video dari YouTube. Perubahan sistem neurologi pada ibu hamil. Pada masa kehamilan selama berlangsung, akan ada perubahan secara fisiologis pada sistem neurologi yang dapat menyebabkan gejala neurologis dan neuromuskular, yaitu A. Terjadinya kompresi. Terjadinya kompresi pada syaraf di panggul atas sebab adanya pembesaran uterus yang mampu menyebabkan terjadinya perubahan sensoris di bagian tungkai bawah kaki. B. Perubahan postur tubuh atau biasa disebut dengan lordosis. Lordosis dorsolumbal merupakan pangkal penyebab dari munculnya rasa nyeri pada ibu hamil dan adanya tarikan atau penekanan pada akar syaraf. C. Munculnya odema yang melibatkan syaraf perifer. Hal ini dapat menjadikan munculnya carpal tunnel syndrome yang terjadi selama trimester 3 pada kehamilan. Pada masa ini, odema akan menekan syaraf median di bawah ligamentum carpalis pergelangan tangan. Sindrom ini ditandai oleh parestesia dan nyeri yang menjalar dari tangan ke siku. Tangan yang dominan biasanya lebih sering terkena. D. Munculnya acroestesia. Saat ada rasa gatal, ini yang timbul akibat adanya perubahan posisi dari bahu yang membungkuk, kemudian dirasakan sebagian besar ibu hamil pada masa kehamilan. Hal ini efek dari daya tarikan pada segmen plexus brachialis. E. Munculnya rasa nyeri kepala. Pada masa kehamilan, sering timbulnya rasa nyeri di bagian kepala akibat ketegangan dan kecemasan pada ibu hamil. Nyeri yang sering muncul adalah nyeri rasa ringan dan rasa ingin pingsan, adanya ketidakstabilan vasomotor, adanya hipotensi postural, dan adanya hipoglikemia. F. Adanya hipokalsemia. Pada ibu hamil ada kalanya dapat terjadi hipokalsemia yang dapat menyebabkan munculnya suatu masalah neuromuskular seperti kram pada otot ataupun kejang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gastrointestinal pada ibu hamil atau biasa disebut dengan perubahan saluran pencernaan pada ibu hamil. Yang pertama ada mual dan muntah atau biasa disebut dengan morning sickness. Hal ini terjadi karena meningkatnya hormon BHCG atau human chorionic gonadotropin. Hormon BHCG ini membuat ibu menjadi lebih sensitif terhadap bau atau aroma karena ukuran uterus semakin membesar dan lambung menjadi tertekan. Hal ini dapat menyebabkan mual dan muntah pada ibu. Cara pencegahannya yaitu hindari aroma atau bumbu yang sangat menyengat seperti pedas, asam, juga makanan yang tinggi lemak dan berminyak. Ibu juga dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering daripada makan satu porsi penuh tapi jarang. Yang kedua ada diare.
Hal ini terjadi karena kemungkinan perubahan pola makan pada ibu dan membuat saluran cerna ibu menjadi sensitif. Cara penanganannya yaitu lebih banyak minum air putih sehingga mengurangi terjadinya dehidrasi pada ibu hamil. Hindari juga makanan berserat tinggi dan seperti yang saya sebutkan tadi, makan lebih sedikit tapi sering untuk memastikan kecukupan gizi. Dan yang terakhir ada heartburn atau panas perut atau biasa dikenal dengan nyeri ulu hati. Hal ini dikarenakan uterus yang semakin membesar dan menekan lambung ibu, sehingga asam lambung meningkat. Cara penanganannya yaitu hindari makanan berlemak terlalu banyak, hindari juga makanan yang berminyak seperti gorengan, makanan yang berbumbu merangsang seperti rasa pedas atau asin, juga hindari berbaring setelah makan atau makan sebelum tidur. Perubahan sistem endokrin pada ibu hamil. Perubahan besar pada sistem endokrin pada ibu hamil yang penting terjadi untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin, dan pemulihan pasca partum atau nifas. Tes HCG positif dan kadar HCG meningkat menjadi 2 kali lipat setiap 48 jam sampai usia kehamilan 6 minggu. Perubahan-perubahan hormonal selama kehamilan, terutama akibat produksi estrogen dan progesteron plasenta dan juga hormon-hormon yang dikeluarkan oleh janin. Berikut perubahan-perubahan hormonal semasa kehamilan dari mulai trimester 1 sampai trimester 3. Yang pertama, estrogen. Produksi estrogen plasenta terus menaik selama kehamilan dan pada akhir kehamilan. Kadarnya kira-kira 100 kali sebelum hamil. 2. Progesteron. Produksi progesteron bahkan lebih banyak dari estrogen. Pada akhir kehamilan, produksinya kira-kira 250 mg per hari. Progesteron menyebabkan tonus otot polos menurun dan juga diuresis. Progesteron menyebabkan lemak disimpan dalam jaringan subkutan di abdomen, punggung, dan paha atas. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi baik pada masa kehamilan maupun masa menyusui. 3. HCG atau biasa disebut dengan Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini dapat terdeteksi beberapa hari setelah terjadi perubahan dan merupakan dasar dari tes kehamilan. Puncak sekresinya terjadi kurang lebih 60 hari setelah konsepsi. Fungsi utamanya adalah mempertahankan korpus lutein 4-HPL atau biasa disebut dengan Human Placental Lactogen. Hormon ini diproduksinya terus naik dan pada saat ATR mencapai 2 gram per hari, efeknya mirip dengan hormon pertumbuhan. Ia juga bersifat diabetogenik, sehingga kebutuhan insulin wanita hamil naik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.